Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, di kesempatan pagi ini kita jumpa lagi dalam dialog publik untuk edisi Kamis 2 Maret 2023. Bersama saya Dea, menemani Anda di dialog publik ini saudara hingga nanti di pukul 10:55 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, menarik sekali di dialog publik pagi ini. Topik yang kita angkat yaitu percepatan pembangunan negeri adat. Percepatan pembangunan negeri adat. Dan kita ketahui bersama pendengar bahwa untuk dialog kali ini kami berada di desa ataupun negeri Rutong yang terletak di Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Dan bersama dengan saya di sini pendengar akan membahas terkait dengan topik kita yaitu Raja Negeri Rutong. Saya sapa Bapak Reza Valdo Maispatela MA. Selamat pagi Bapak Raja. Selamat pagi Bu Dea, apa kabar? Iya, kabar Selamat baik. pagi bagi pendengar RRI. Iya, terima kasih ya Pak Reza, Bapak Raja sudah memberikan waktu dan ruang kepada kami bisa hadir di negeri Rutong. Mungkin bagi kami yang ada yang baru pertama kali datang ke negeri Rutong dengan suasana yang sangat asik ya pagi-pagi. Kita sudah berada di sini. Ya, pendengar, topik kita yaitu percepatan pembangunan negeri adat. Dan kita ketahui bersama saudara bahwa negeri Rutong ini sementara dipersiapkan ya untuk mengikuti Festival Negeri Adat tahun 2023. Kenapa Desa Rutong dipilih? Karena sudah 2 kali mengikuti API, Festival Anugerah Pesona Indonesia, sudah 2 kali tahun 2022 ya, itu mendapat juara 1 dan juara 4. Iya, Pak Reza, sebelum kita ke topik, bisa digambarkan sekilas terkait dengan negeri Rutong ini. Ada berapa jumlah penduduk di negeri Rutong ini, Pak Reza? Iya, selamat pagi Bu Dea dan pemirsa semua. Negeri Rutong ini berada di Jazirah Lei Timur Selatan, di mana kita per saat ini memiliki 247 KK yang ada di seluruh negeri, walaupun juga secara hari demi hari bertambah karena ada perkawinan baru. Betul. Namun dengan total populasi berjumlah 803 anggota masyarakat, yang hampir secara balance antara wanita dengan prianya. Dan itu yang tinggal di dalam negeri Rutong. Tapi banyak sekali juga masyarakat kita, ratusan dan ribuan yang berada di luar negeri Rutong, baik itu di Kota Ambon, di Maluku, dan bahkan juga di seluruh tanah air. Dan juga ada beberapa yang juga berada di luar Indonesia. Secara kepemimpinannya bagaimana nih Pak Reza untuk negeri Rutong sendiri untuk susunan kepemimpinannya? Pemerintahan adatnya ya. Iya. Jadi memang saya sebagai kepala pemerintahan adat, sebagai Raja Negeri Rutong, di mana membantu saya ada 4 kepala SOA, yang mana mewakili setiap SOA, yaitu SOA Talhatu, SOA Makatita, SOA Maspatela, dan SOA Lesi Lawalata, yang mana di dalamnya itu ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat lainnya, marga-marga lain seperti Telepari, ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang kita sebut dengan SOA campuran begitu. SOA campuran, ada 4 SOA berarti. Bapak Raja, kemudian fasilitas apa saja yang terdapat di negeri Rutong ini? Ya. Berbicara tentang fasilitas, memang ada beberapa fasilitas yang terkait dengan pendukungan bagi kelembagaan-kelembagaan yang ada di negeri. Baik itu kita mulai dari mungkin fasilitas kantor administrasi pemerintahannya. Kita memiliki juga fasilitas yang terkait dengan kegiatan ataupun melambangkan daripada pemerintahan adat kita, yaitu Baileo kita yang hari ini kita berada. Kemudian juga ada fasilitas yang terkait dengan tunjangan daripada agama, ya. Jadi baik itu dalam gereja sifatnya, baik itu sifatnya juga adalah dari sisi organisasi Angkatan Muda gereja.
Kemudian dari sisi fasilitas pendidikan, kita ada TK dan SD di Iya. sini. Fasilitas kesehatan, pusat kesehatan juga ada di negeri. Iya. Sampai kepada fasilitas seperti perpustakaan untuk menunjang bagian daripada administrasi pendidikan kita. Kemudian fasilitas yang terkait dengan rumah produksi untuk bagaimana menunjang UMKM kita. Iya. Kantor badan usaha milik negeri kita. Dan juga ada beberapa fasilitas fasilitas pendukung lainnya seperti yang ada di pantai untuk kegiatan daripada perikanan kita, maupun yang sekarang ini kita sedang membangun fasilitas untuk menunjang program wisata kita ke depan. Ya. Iya, Pak Reza, kita ketahui bersama, masyarakat Kota Ambon juga ketahui bersama bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, Desa Rutong, Negeri Rutong ini dipersiapkan ya untuk mengikuti ajang yang ditargetkan tahun 2023 ini. Nah, selain tadi Pak Reza sudah katakan bahwa Rutong dipersiapkan juga untuk yang merupakan desa wisata yang menawarkan wisata adat dan budaya. Beberapa waktu lalu ada kunjungan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Vlisingan ke Negeri Rutong. Ini tujuannya untuk apa, Pak Reza? Bisa disampaikan kepada kita? Ya, pertama-tama memang kita mendapatkan penghargaan tahun lalu Anugerah Pesona Indonesia yang pemberian daripada award tersebut dilaksanakan di Banda Aceh. Satu adalah sebagai kampung adat terbaik di seluruh Indonesia. Kedua adalah dari sisi nomor 4 untuk ekowisata hutan sagu kita. Nah, kunjungan daripada wali kota, wakil wali kota bersama dengan istri dan juga perangkat daripada program kerjasama daripada Sister City Kota Ambon dan Vlisingan ini juga hadir dalam kesempatan tersebut. Ini merupakan rangkaian daripada perjalanan kerjasama Sister City antara Ambon dengan Vlisingan. Nah, di hari ke-7 di mana mereka berada di sini, pemerintah kota ingin memberikan sebuah pengalaman bagi mereka untuk melihat bagaimana sebuah negeri adat yang merupakan bagian daripada kota Ambon tersebut. Sehingga dengan maksud dan tujuan daripada pemerintah kota Ambon ini, kita akhirnya memberikan satu pengalaman untuk bagaimana mereka bisa mengerti adat istiadat kita dari sisi penyambutan secara adat, bagaimana kita menerima di dalam rumah adat kita Baileo ini, dan mereka juga punya kesempatan untuk bagaimana beribadah bersama-sama dengan kita pada waktu itu. Dan ini juga momen ibadah saya rasa yang sangat spesial karena Ketua Sinode GPM Maluku Bapak Pendeta Elifas Mas Petela yang kebetulan juga anak negeri adat di sini, itu sekaligus yang memberikan khotbah pada hari itu. Dan kemudian kita sambung dengan acara makan patita dan pertunjukan-pertunjukan budaya lainnya, sampai kepada juga mereka melihat kepada proses daripada pembuatan sagu di tengah-tengah hutan sagu kita, dan juga menikmati beberapa produk-produk UMKM yang kita sajikan, termasuk bagaimana mereka makan ulat sagu. Ulat sagu. Ya, jadi Bapak Wali Kota ini pertama kali juga makan ulat sagu untuk mempromosikan bagaimana sagu itu sehat sebenarnya bagi mereka. Ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Vlisingan ke sini, apa yang mereka yang bisa membawa pulang ke negeri mereka? Istilahnya kan datang ke sini mengadakan kunjungan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat sini, Pak Reza. Pertanyaan sangat bagus sekali. Memang satu hal yang ya ini karena saya mendengar daripada ungkapan beliau kepada saya dan juga beberapa pimpinan adat, dan juga saya rasa ada beberapa wartawan yang hadir pada waktu itu, di mana memang beliau sangat terkesan dengan bagaimana kita menyampaikan prosesi penyambutan kita, bagaimana kehidupan daripada adat istiadat kita, sampai kepada juga bagaimana cara kita mengolah sagu sebagai potensi ekowisata hutan sagu yang ada di Ambon ataupun di Maluku ini. Nah, sehingga itu yang mereka sangat terkesan sekali, dan bahkan Pak Wali Kota mengatakan tidak heran kalau akhirnya Negeri Rutong ini terpilih sebagai salah satu kampung adat yang terbaik di Indonesia, karena beliau bisa melihat dengan nyata kenapa itu bisa terjadi. Sebagai kampung adat yang terbaik, tentunya Pak Reza bersama
perangkat desa harus bisa untuk ya paling tidak dari hari ke hari harus ada perkembangan nih, Pak Reza. Kedepannya bagaimana, Pak Reza? Betul sekali. Jadi di dalam konteks pengembangan ke depannya, kita hari ini memiliki lembaga kebudayaan kita, dan juga tentunya lembaga adat kita. Nah, di dalam pengembangan kelanjutan daripada negeri adat ini ke depan, maka memang pelestarian daripada budaya negeri Rutung ini akan terus kita laksanakan dengan beberapa cara. Pertama adalah bagaimana terus lembaga kebudayaan kita bukan saja melestarikan dan melatih anak-anak generasi muda kita untuk bisa memiliki pengetahuan, keterampilan dari sisi budaya, baik itu dalam konteks menari dan lain sebagainya, maupun juga melakukan inovasi-inovasi pengembangan daripada budaya kita yang didasari oleh budaya masa lalu kita yang dikemas mungkin dengan melihat perkembangan zaman hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelestarian dari sisi juga yang kita mulai kembangkan untuk bagaimana kita mempersiapkan adanya bahasa adat atau bahasa tanah ini untuk juga masuk dalam kurikulum SD. Jadi agar supaya bahwa generasi muda kita sedini mungkin sudah juga mengenal bahasa asli kita, bahasa tanah, agar supaya itu bisa digunakan dalam kegiatan prosesi-prosesi adat ke depannya. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh daripada pelestarian dan juga program-program pengembangan daripada kehidupan adat istiadat kita. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana berbagai macam bentuk aktivitas adat istiadat, baik itu mulai dari pada saat misalnya pernikahan, bagaimana wanita dari luar itu yang menikah dengan warga masyarakat negeri Rutung itu bisa berprosesi diterima di dalam keluarga dengan proses cuci kaki, ya itu tetap berjalan terus ya untuk dipertahankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengemas kekuatan budaya kita ini dalam berbagai macam bentuk dari seni, musik, pantun dan lain sebagainya untuk menjadi atau pakaian menjadi sebuah festival adat istiadat yang memang kita akan selenggarakan dalam bentuk tahunan, tetapi juga dalam bentuk paket-paket wisata yang mulai kita juga hadirkan bagi masyarakat. Pak Reza, terkait dengan seiring berkembangnya zaman, ya teknologi semakin canggih. Nah, untuk persiapan ke depannya dari Desa Rutong sendiri seperti apa? Pertanyaan bagus karena memang ini negeri di tahun 2021. Kita mempersiapkan negeri Rutung untuk memasuki sebuah era digital ekonomi dengan menjadikan negeri ini juga menjadi negeri digital atau kita sebut dengan smart negeri begitu. Yang dimana versi pertama aplikasi kita itu diresmikan bersama dengan Bapak Wali Kota dan juga oleh Kementerian Desa, Daerah Tinggal dan Transmigrasi yang tadinya direncanakan oleh Pak Menteri tapi akhirnya dilaksanakan oleh Bapak Sekjen pada waktu itu. Nah, versinya ada memang dalam konteks tata kelola pemerintahan, tata kelola kegiatan unit usaha atau smart business-nya, jadi smart government, smart business-nya, dan tata kelola komunitas masyarakat atau kita sebut dengan smart society-nya. Nah, tahun lalu kita mengembangkan versi tersebut dalam versi pengembangan keuangan digital inklusif. Jadi di dalam aplikasi ini ada fasilitas pinjaman yang kita arahkan kepada pinjaman produktif, kemudian tabungan. Kita mulai dengan tabungan simpanan pelajar agar pelajar kita bisa mulai melaksanakan proses menabung itu sedini mungkin, yang memang sudah kita laksanakan di Rutung, dan juga simpanan keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu bisa menata keuangan keluarga dengan baik. Dan ketiga adalah fasilitas sistem pembayaran. Jadi bagaimana melaksanakan pembayaran secara digital begitu. Dan tahun ini kita akan masuk dalam pengembangan lainnya tentunya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita break sebentar. Setelah itu kita akan balik lagi di Dialog Publik pagi ini. The new mobile application RRI Playgo
Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Play Go. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa 1 pack nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Dialog Publik di kesempatan pagi ini terkait dengan percepatan pembangunan negeri adat bersama dengan Raja Rutong, Bapak Reza Valdo Maispaitela. Pendengar, kita ketahui bersama bahwa pesona negeri Rutong ini sebagai kampung adat dan kategori ekowisata Sagu yang merupakan anugerah pesona Indonesia Award tahun 2022 ya Bapak Raja. Terkait dengan Sagu ini, kemarin tanggal 1 Maret ada kunjungan dari Unpati, Universitas Patimura bersama dengan tim dari Jepang. Nah, Pak Reza, pendengar kita masyarakat ingin tahu lebih jauh dengan kunjungan dari Unpati yang bekerja sama dengan Jepang yang datang langsung mengadakan penelitian di negeri Rutong ini. Silakan, Pak Reza. Baik, memang Universitas Patimura bersama-sama dengan Negeri Rutong kita memiliki sebuah kerjasama untuk bagaimana konsep kerjasama pentahelix ini antara universitas, pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat ini kita kombinasikan. Dan tentunya salah satu aspeknya ini adalah terkait dengan rencana pengembangan program percepatan di Negeri Rutong. Nah, yang mana program percepatan itu kita mulai di tahun ini, Ibu Dea, yang mana terdiri dari satu konteks pengembangan potensi pesisir kita dengan maritim kita, yang kita sebut dengan program ekonomi biru ataupun Rutong Biru. Nah, yang dimana konsepnya adalah bagaimana keterpaduan antara pengolahan ikan tangkap, kemudian setelah ditangkap bagaimana kita olah ikan tersebut menjadi sebuah produk turunan. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan budidaya daripada laut kita, karena kita memiliki juga potensi ikan samandar yang bertelur di salah satu lokasi pantai kita, untuk kemudian kita bisa budidayakan selain juga ini bisa menjadi sebuah bagian daripada konservasi laut kita. Terkait dengan hasil-hasil laut, tetapi juga konservasi yang terkait dengan mangrove dan juga hutan sagu kita. Nah, kombinasi daripada program yang berikutnya ini adalah juga dengan ekowisata yang terkait dengan maritim. Nah, itu satu program. Program keduanya adalah kita sebut dengan Rutong Hijau, yang dimana mengkombinasikan antara pertanian, perkebunan, peternakan, konservasi hutan dan juga ekowisata alamnya. Nah, oleh sebab itu di dalam dua program percepatan tersebut, Universitas Patimura bekerja sama dengan pemerintah negeri Rutong untuk bagaimana memfasilitasi dalam konteks keilmuannya. Tentunya yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan juga penelitian.
Nah, di dalam konteks tersebut, Universitas Muda memiliki juga kerjasama dengan pihak Jepang, dengan universitas di sana, sehingga kemarin itu ada sekitar 8 ahli, baik para profesor, doktor, yang memiliki keahlian baik itu di bidang perikanan itu sendiri, di bidang kehutanan itu sendiri, di bidang konservasi, di bidang peternakan, perkebunan dan pertanian. Nah, sehingga mereka datang itu untuk melihat secara langsung potensi alam yang ada di negeri Rutung ini, untuk akhirnya mereka bisa melihat secara langsung dan mendapatkan informasi secara langsung untuk bagaimana nanti bisa juga turut mendukung di dalam proses pengembangan Rutung di dalam konteks 2 program percepatan tersebut dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian, dan juga konsep pengembangan yang mereka bisa bantu. Tadi disebut Rutong Biru dan Rutong Hijau. Nah, untuk mengkolaborasikan keduanya ini ke depannya bagaimana, Pak Reza? Betul sekali, memang kita harus melaksanakan secara bertahap walaupun itu dilaksanakan secara paralel. Jadi di dalam persiapan untuk percepatan tahun ini, kita masuki tahun ini, memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita mulai dengan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baik itu mulai bagaimana kita menggerakkan pemberdayaan dari sisi tanaman-tanaman organik yang dilaksanakan oleh petani-petani milenial kita, ya, baik itu mereka membuat sayur mayur ataupun kol misalnya, yang mana sudah bisa memberikan hasil bagi kelompok tersebut. Kemudian juga pengembangan dari sisi vertikal hidroponik, ya, yang sudah juga dimulai. Kemudian juga bagaimana program pemberdayaan yang kita mulai untuk ikan tangkapnya, dengan membentuk sebuah kelompok nelayan yang telah dibentuk, dan tahun ini kita akan menambah pembentukan kelompok-kelompok tadi. Kemudian kita juga melakukan persiapan dari sisi budidaya, baik itu sabeta, samandar. Nah, sehingga dengan persiapan-persiapan contohan tadi itu, agar supaya program percepatan pengembangannya tadi di tahun ini, misalnya kita menyiapkan 100 hektar lahan untuk agroforestry di atas, dan juga kita mulai pengembangan daripada pusat negeri wilayah potensi wisata yang kita mulai tata di pantai ini, merupakan rangkaian daripada percepatan yang kita laksanakan mulai tahun ini. Nah, itulah sebagian daripada tahapan-tahapan yang kita laksanakan. Kemudian untuk sampai ke tujuan tersebut, Pak Reza, tentunya SDM juga dipersiapkan nih. Nah, bagaimana dengan SDM di Desa Rutong sendiri? Ya, SDM, sumber daya manusia, memang ini merupakan titik sentral daripada program percepatan yang ada di negeri Rutung, yang mana kita membuat sebuah kelembagaan sumber daya manusia yang terdiri daripada diaspora warga Rutung yang ada di Ambon, maupun juga warga Rutung yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Rutung, untuk bagaimana melalui pengalaman mereka, keterampilan dan keahlian mereka, ini bisa membantu negeri di dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada. Tapi selain itu pun juga kita menggunakan tentunya jasa pihak ketiga yang memang merupakan para ahli yang saya datangkan dari Jakarta maupun dari Bali untuk wisata misalnya, untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kita berdayakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita memulai pengembangan SDM, dan memang salah satu kuncinya adalah untuk bagaimana merubah cara pandang, mindset daripada masyarakat. Mereka, betul. Oleh sebab itu kita membagi pembinaan kelompok masyarakat ini ke dalam beberapa kelompok. Pertama adalah anak-anak dari mulai SD sampai dengan SMA yang kita sebut dengan forum anak. Memang kelembagaan forum anak ini kita gunakan bukan saja untuk memastikan hak-hak anak itu terpenuhi, tetapi juga pembinaan-pembinaan lain. Nah, kebetulan bagi forum anak negeri Rutung ini kita fokuskan kepada mereka memiliki kepedulian kepada lingkungan hidup dan juga persampahan. Nah, sehingga sebenarnya dengan gerakan mereka tadi itu akhirnya Rutung ini mendapatkan sebuah penghargaan di tahun 2021 sebagai dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk Piala Pro Iklim. Nah, pembinaan kedua adalah generasi milenial kita, jadi 19 tahun sampai dengan 30, yang kita arahkan pembinaannya tentunya dalam berbagai macam aspek, tapi difokuskan kepada kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah pembinaan umur produktif. Jadi mereka yang 31 tahun sampai dengan 45 dan kemudian 46 tahun ke atas. Dan
masing-masing itu kita beri dia punya branding gitu. Jadi yang milenial kita sebut dengan Rutung Changemaker, yang umur produktif kita sebut dengan Rutung Bangkit, karena mereka harus bangkit menjadi contohan bagi generasi produktif. Bangkit, Dan bagi mereka yang berdewasa, saya nggak mengatakan tua ya, berdewasa, kita sebut dengan kelompok Rutung Sombar. Jadi mereka bisa menjadi sombar bagi yang muda-muda. Dan yang terakhir adalah yang kita mulai waktu itu di tahun lalu dan kita akan gerakan lebih cepat di tahun ini adalah program ketahanan keluarga. Karena manusia-manusia Rutung ke depan ini akan tercetak daripada setiap keluarga-keluarga yang ada. Pemerintah negeri ataupun kelembagaan adat yang lainnya bisa melakukan program-program yang baik. Tetapi tidak kalah penting segala sesuatu dimulai dari keluarga. Nah, sehingga program ketahanan keluarga ini ada terdiri dari beberapa aspek. Satu adalah bagaimana program parentingnya. Pembinaan anak-anak mulai dari umur 0 sampai 5 tahun, 6 sampai dengan 12 tahun, 13 sampai dengan 17 tahun. Kemudian bagaimana kita juga menjaga hubungan pasangan suami istri. Jadi walaupun sudah sering pacaran lagi, itu sukawin, tapi bagaimana nih keharmonisan, kedekatan ini kita ingin jaga. Ya. Dan yang terakhir untuk kesejahteraan keluarga, program kesejahteraan keluarga mereka. Nah, itu kira-kira bagaimana kita membagi pendekatan pembinaan dari kelompok umur, tapi juga daripada fokus kepada keluarga itu sendiri. Berarti sangat luar biasa ya program dari Bapak Raja bersama perangkatnya untuk kemajuan Desa Rutong ini. Pak Reza, kemudian terkait dengan kunjungan dari tim Jepang, ketika mereka sudah datang di negeri Rutong sendiri dan melihat bahkan melakukan penelitian yang tadi disebut dengan Rutong biru dan Rutong hijau, apa yang mereka dapatkan yang harus mereka lakukan, Pak Reza, sehingga ketika mereka kembali ke Jepang mereka sudah tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka dapatkan di Desa Rutong ini sendiri. Pada kemarin pada saat kita melakukan pertemuan katakanlah dari hasil kunjungan bersama-sama sambil kita makan bersama, memang ada beberapa hal yang kita juga bicarakan dengan Nusa Patimura dan juga bersama dengan mereka. Satu adalah pada saat kalau Patimura mungkin sudah bukan yang pertama kali ya, sudah beberapa kali kunjungan, tapi pada saat dengan mereka kemarin ditemukannya beberapa spesies khusus dari misalnya mangrove misalnya, spesies khusus yang terjadi di dalam perkembangan sebuah ekosistem alam yang akhirnya ditemukan beberapa tumbuhan-tumbuhan unik yang ada berada di tengah-tengah hutan sagu kita. Nah, sehingga ini pun juga akan kita laksanakan penelitian lanjutannya dan kemudian apa yang bisa dilakukan di dalam pengembangan tanaman-tanaman spesies khusus ini ke depannya, termasuk mangrove dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua juga kita bicara tentang konservasi hutan kita dan juga bagaimana pengembangan tanaman-tanaman keras di luar daripada mungkin tanaman-tanaman yang berpotensi di Rutong seperti cengkeh, pala, buah-buahan seperti duren, nanas, tapi kita juga akan mengembangkan misalnya serewangi, dan ini adalah mungkin nanti menjadi bagian daripada proses pengembangan lanjutan bersama dengan Patimura dan tentunya harapan beta juga tentunya dengan dari pihak Jepang, dan mereka juga kemarin itu mengundang saya dengan tim untuk bagaimana bisa juga mengunjungi Jepang untuk bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan katakanlah program-program yang memiliki kemiripan dengan inisiatif di Rutong ini yang terjadi di Okinawa misalnya, Pulau Okinawa, dan juga di satu kota di selatan Jepang. Untuk di situ kita bisa laksanakan best practice gitu ya, untuk bagaimana dengan kita membuka mata kita, mungkin kita bisa lihat apa yang bisa cocok untuk dibawa dari Jepang ke Rutong misalnya. Berarti istilahnya mereka sudah ke sini, berarti giliran kita dari Rutong yang harus ke sana nih. Betul. Berarti harus ada persiapan nih Pak Reza ke Jepang. Iya, luar biasa sekali. Pak Reza, kemudian terkait dengan Hari Raja kemarin tanggal 28 Februari itu akan dilaksanakan festival kalender. Ini bisa dijelaskan, diterangkan kepada kita Pak Reza? Betul sekali. Jadi memang Hari Raja ini merupakan sebuah kebiasaan ataupun budaya baru ya, sebagai kita melihat pengembangan zaman ini. Jadi bukan hanya budaya-budaya masa lalu yang kita angkat, tapi bagaimana inovasi baru. Dan Hari Raja ini memang merupakan satu konsep baru yang kita kembangkan dalam 3 tahun terakhir ini. Karena Maluku ini terkenal dengan dikatakan negeri raja-raja. Nah, sehingga harapannya di Rutong ini pada saat tanggal 28 Februari itu identik dengan hari di mana
saya untuk pertama kali dilantik secara adat untuk menjadi Raja Negeri Rutung. Nah, untuk mengingat hari pelantikan ini yang kita sebut dengan Hari Raja ini, sebenarnya kita ingin bungkus dengan sebuah kegiatan yang dimana di dalam kegiatan setiap Hari Raja ini bukan saja kita mengevaluasi perkembangan selama 1 tahun, tetapi kita ingin fokus kepada Hari Raja ini menjadi sebagai bagian daripada proses pelestarian budaya kita. Yang pertama adalah kita ingin memberikan apresiasi bagi anggota-anggota masyarakat kita yang telah memiliki peran bukan saja dalam pelestarian budaya kita, pelestarian daripada sumber daya alam kita, tapi juga inovasi-inovasi terobosan apa yang mereka lakukan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita bersyukur kepada Tuhan Allah bersama-sama sebagai satu masyarakat atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kita selama 1 tahun. Dan yang ketiga adalah konsep bagaimana kita ingin melaksanakan sebuah hari di mana kita menginspirasi satu dengan yang lain agar supaya inovasi-inovasi, kreasi-kreasi baru itu bisa kita tampilkan melalui sebuah lomba daripada berbagai macam jenis hal-hal inspirasi, inovasi yang kita ingin angkat, dan kemudian hasil daripada lomba ini kita bisa memberikan sekali lagi apresiasi bagi masyarakat yang telah menunjukkan prestasi. Nah, itulah kira-kira filosofi dibalik daripada Hari Raja ini yang kita bungkus menjadi satu kesatuan daripada sebuah pelestarian budaya dan adat negeri. Iya, berarti paling tidak ada pengkaderan begitu ya nanti ke depannya ya Pak Reza. Iya, Pak Reza, kemudian terkait dengan kunjungan dari wali kota dan wakil wali kota dari Vlisingan, kemudian dengan datangnya orang Jepang ya kerjasama dengan Unpati datang ke negeri Rutong sendiri. Sebenarnya dalam pikiran Pak Reza sebagai Bapak Raja Rutong, apa yang harus dikembangkan dari Rutong ini? Ya, jadi memang potensi Rutong ini kita fokuskan ke beberapa sektor. Satu, memang seperti saya katakan, inti daripada pembangunan percepatan Rutong itu adalah pada manusianya. Karena manusianya ini akan membedakan bagaimana negeri ini ke depan. Itu satu. Yang kedua adalah memang sektor wisata kita. Yang mana sektor wisata yang sedang kita fokuskan adalah mengangkat potensi sektor wisata berbasis adat dan budaya kita. Dan kita sudah mulai melihat paket-paket penawaran daripada wisata adat kita ini. Yang kedua, yang kita sudah mulai kemas dan kita akan terus kembangkan dari ekowisata hutan sagu kita. Ya, dan infrastruktur, sarana prasarana dan juga manusianya. Ini tahun ini kita juga akan terus kembangkan dalam konteks itu. Nah, yang ketiga dan keempat dari sisi wisata ini kita ada program yang kita sebut dengan wisata pendidikan atau edutourism. Ya, jadi belajar dari alam. Dan keempat adalah dari sisi spiritual tourism ataupun wisata spiritual yang nanti pada waktunya kita akan jelaskan keunikan daripada 2 wisata yang program yang kita akan kembangkan ke depannya. Nah, selain pariwisata adalah tentunya kita punya industri perikanan, sektor perikanan, sektor agronya, dan tentunya bagaimana dari sisi sektor perdagangan dan distribusi di mana posisi letak strategis Rutong di wilayah Letimus Selatan ini. Iya, Pak Reza, apakah dari Pak Reza sendiri ada memberikan semisal seperti beasiswa kepada anak-anak negeri Rutong ketika supaya kedepannya tidak perlu orang dari Jepang yang datang melakukan penelitian di sini, tapi anak-anak negeri sendiri, Pak Reza, silakan. Ya, memang ini ada di dalam perencanaan kita pada di tengah-tengah masa pandemi di tahun 2021, 2020-2021 itu memang saya sempat menyampaikan kepada generasi muda yang ada di Rutong. Jadi waktu itu kita untuk menunjang pendidikan daripada anak-anak sekolah kita membagikan tablet digital untuk mereka bisa belajar secara online. Dan di saat itu kita memang mencanangkan, kita menyemangati kepada kita punya anak-anak bahwa mereka harus memiliki cita-cita setinggi langit begitu kira-kira. Dan kami dari pemerintahan negeri akan berupaya untuk bagaimana ada 2 hal yang kita sampaikan. Dan harapan kami adalah mulai tahun ini sebagai tahun percepatan ini bisa mulai kita implementasikan. Satu adalah bahwa setiap anak-anak yang berprestasi dari mulai SD sampai dengan SMA termasuk universitas, setiap hasil akhir semesternya atau dalam 1 tahunannya mereka bisa menunjukkan konsistensi nilai yang terbaik, yang tertinggi, itu kita akan memberikan sebuah
hadiah atau reward untuk supaya mereka berpancing berprestasi. Iya. Dan kemudian bagi mereka yang juga memiliki potensi dari pendidikannya, kita pun juga memberikan dukungan beasiswa, baik itu yang mungkin kita mulai menyisihkan dana dan anggaran kita sendiri, ataupun melalui metode-metode program kerjasama yang kita laksanakan yang sedang mulai kita proses bersama dengan beberapa universitas di dalam. Dan tahun ini kita memang juga akan mendiskusikan dengan beberapa universitas di luar. Dan sebenarnya waktu pada kunjungan Vlissingen sempat saya juga sentilkan tentang bagaimana pemerintahan Vlissingen melalui universitasnya juga bisa mendukung dan melihat bagaimana bagi anak-anak negeri yang terbaik ini. Tanggapan mereka bagaimana, Pak? Mereka sangat positif sekali dan mereka meminta Bapak Raja coba konsepnya diberikan. Dan saya juga berharap, dan ini mungkin kunjungan yang juga akan kami lakukan ke Belanda untuk merespon terkait dengan hubungan kerjasama antara Rutung juga dengan mungkin kalau di mereka tuh negeri dibilang dorp ya, atau desa yang ada di Vlissingen, untuk kita juga punya kerjasama strategis. Jadi nggak hanya kotanya, tapi bagaimana negerinya pun juga bisa berkolaborasi. Nah, sehingga saya juga akan datang untuk membawa proposal kita dan juga mengunjungi dorp di sana untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan negeri ke negeri, masyarakat ke masyarakat yang saya usulkan bagi mereka, tapi juga dunia usaha kita. Jadi nggak hanya pemerintahan, dunia usaha kita dan juga masyarakat ke masyarakat. Jadi dari berbagai segi akan dikembangkan ya Pak Reza, seperti begitu ya. Betul, Ibu. Pak Reza, ini kan teknologi semakin canggih dan bahasa juga menjadi bahasa Inggris ini menjadi salah satu bahasa yang memang harus dikuasai. Nah, bagaimana untuk potensi anak negeri sendiri? Apakah Pak Reza punya rencana ke depannya juga supaya anak-anak di negeri Rutong ini bisa juga fasih berbahasa Inggris? Ya, kita sudah mulai ada program dari tahun lalu itu, di mana pembelajaran bahasa Inggris secara online atau secara Zoom dengan orang-orang Maluku yang ada di luar negeri. Jadi ini merupakan sebuah kerjasama yang kami lakukan, baik itu mereka yang ada di Australia, yang ada di Belanda maupun di ada Amerika, di mana proses belajar jarak jauh bahasa Inggris ini sudah kita mulai. Dan saat ini di tahun ini kita sedang mempersiapkan juga fasilitas di sekolah SD kita dengan sebuah fasilitas 20 sampai dengan 30 ruangan yang menunjang pendidikan secara online. Nah, harapannya adalah memang kami dengan percontohan dengan bahasa Inggris ini, kami juga ingin mengembangkan ke beberapa bahasa-bahasa lain seperti contohnya Jepang karena menjadi tujuan kita juga. Ketiga adalah Spanyol dan bahasa Mandarin karena memang sangat besar sekali sebagai bahasa-bahasa lain yang memang kita mau mempersiapkan di dalam pendidikan secara online ataupun nanti dengan setelah bertumbuh baru kita akan membawa guru yang memiliki lidah secara langsung gitu ya. Ya, berarti nanti ada kerjasama ya Pak Reza. Tadi Pak Reza katakan bahwa nanti akan mendatangkan para ahli dari kerjasama dengan misalnya dari luar, dari Bali misalnya. Itu rencana kapan nanti akan dilaksanakan Pak Reza? Sebenarnya sudah mulai jalan. Ya, sudah mulai jalan. Jadi dari Bali itu saya mengajak di tahun 2021 itu kita di awal tahun membawa seorang chef daripada di Bali untuk katakanlah melihat. Jadi dia datang untuk melihat apa yang ada di negeri, potensi apa. Nah, kemudian dari sana mereka mulai mengajar untuk bagaimana potensi masyarakat kita yang kita ingin berdayakan ini bisa belajar. Nah, waktu itu chef ini melihat bahwa ada sagu sebagai makanan pokok, ada ikan. Nah, sekarang kemudian ada nanas sebagai buahnya. Nah, akhirnya dibuatlah ramuan makanan yang dicontohkan, diajarkan untuk membuat mie sagu. Kemudian, jadi kalau di Jawa mungkin ada mie bakso begitu kan, tapi ini mie sagu dengan kemasan ikan yang dihasilkan dari laut negeri Rutong. Jadi ikan yang sudah dipotong-potong, tapi dengan sambal nanas. Nah, sehingga itu menjadi akhirnya ciri khas daripada mie sagu Rutong sambal nanas. Ya. Berarti kita bisa coba juga nanti nih ya. Betul. Nah, nanti akan satu waktu kita siapkan bagi tim RRI untuk bisa merasakan juga mie sagu ciri khas negeri Rutong ini. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian setelah mereka diajarkan diajarkan bagaimana membuat kemasannya. Nah, jadi sampai kepada kemasan sehingga katakanlah Basudara yang ada di Ambon ingin merasakan mie sagu
sambal nanas Sambal dari nanas, negeri Rutung ini iya. dengan ikan tadi, itu bisa dikirim dalam sebuah kemasan dan akhirnya bisa dimakan dalam waktu jarak 30 sampai dengan 1 jam untuk makan secara segar. Oh. Gitu. Nah ini kita ingin di tahun ini juga kita mulai melaksanakan secara lebih konsisten karena rumah produksi kita sudah jadi dari pengembangan tahun lalu. Nah sehingga kemasan-kemasan mie sagu dengan sambal nanas ini bisa dipesan secara Grab atau online, kemudian dikirim nanti masuk dalam setiap rumah-rumah di Kota Ambon dulu. Wah, Gitu. luar biasa. Ya, Pak Reza ini sudah tahun keberapa kepemimpinannya, Pak? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Di tahun ketiga ini apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Reza Valdo Maispetela untuk negeri Rutong? Kalau Selain saya tadi yang sudah disampaikan banyak gitu. Kalau saya sebagai pribadi, saya masih merasa masih kurang banyak. Karena kenapa? COVID kemarin itu memang merupakan sesuatu yang banyak menguras tenaga kita semua sebagai perangkat pemerintahan dimanapun berada untuk fokus kepada COVID ya, menangani bagi masyarakat dan sebagainya. Sehingga tentunya banyak sekali program-program kita yang tertunda. Tapi ya dari sekian banyak program, walaupun ada yang tertunda, tapi kita bisa mencapai beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini dengan sebagai tahun percepatan, kita bisa mempercepat proses pembangunan di negeri. Baik, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Dialog Publik pagi ini. Kita break sebentar. Setelah itu kita akan balik lagi Pak Reza di Dialog Publik bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Anda kembali bersama kami, pendengar, di Dialog Publik pagi ini terkait dengan percepatan pembangunan negeri adat. Dan kita masih berada di Baileu Negeri Rutong dan masih bersama dengan Bapak Raja Negeri Rutong, Pak Reza Valdo Maispetela. Pendengar, kita ketahui bahwa Negeri Rutong ini dipersiapkan oleh pemerintah Kota Ambon mengikuti apresiasi Desa Wisata Tingkat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tahun 2023. Secara spesifik, Bapak Raja, persiapan apa saja yang sudah dilakukan hingga saat ini? Memang apa yang kita kerjakan di Negeri Rutung di dalam pengembangan wisata kita bukan dilaksanakan karena mau ikut lomba. Itu mungkin yang pertama. Betul. Jadi kita memang dalam tahapan persiapan memang kita melaksanakan sesuatu ini berdasarkan kita punya program kerja. Jadi bukan karena lombanya. Jadi sehingga program kerja itu harapan kita implementasikan akhirnya bisa bermanfaat bagi ketompu yang lomba. Nah, satu, kita hari ini sudah memiliki kelompok sadar wisata, yang dimana kelompok sadar wisata ini memiliki tugas tanggung jawab di dalam satu mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur, prasarana dan sarananya. Kemudian adalah bagaimana kita terus mengembangkan dari aspek destinasi wisata kita. Memang sudah ada beberapa lokasi-lokasi potensi yang kita identifikasikan. Nah, sehingga
apalagi dari destinasi lokasi yang sudah kita identifikasikan ini. Nah, dari aspek destinasi ini waktu kita kaitkan dengan prasarana-sarana, maka ini pun juga harus kita pugar, harus kita siapkan menjadi sebuah ruang publik bagi masyarakat, tetapi juga ruang untuk wisata di setiap titik-titik destinasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah dari aspek jadi infrastruktur sudah, kemudian dari sisi destinasinya, tapi juga daripada program-program penunjangnya. Jadi kalau orang berwisata datang ke negeri Rutung, misalnya mereka datang ke pantainya, berarti bagaimana katakanlah kafe ataupun yang untuk menunjang makanan dan minuman daripada turis kita pada saat datang misalnya. Nah, hal-hal penunjang semacam ini yang juga merupakan bagian daripada persiapan yang kita laksanakan. Berikutnya adalah dari aspek yang sangat penting, yaitu kesiapan masyarakatnya. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengerti wisata yang kita akan tawarkan di negeri seperti apa, dan bagaimana mereka pun juga harus mempersiapkan diri mereka, dan mereka harus bersikap di dalam menerima wisatawan-wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri pada saat berkunjung. Jadi jangan sampai akhirnya wisatawan tidak perlu dari luar Ambon atau Maluku, tapi katakanlah wisatawan dari Ambon pun pada saat datang, mereka bisa benar-benar merasakan satu pelayanan yang baik dari warga masyarakat. Mulai mereka masuk dari perbatasan negeri, sampai mereka dilayani pada saat mereka sedang mau pesan kopi atau mereka sedang pisang goreng dan sebagainya atau makanan ciri khas lainnya, mereka bisa merasakan sebuah layanan yang baik. Nah, hal-hal inilah yang kita siapkan. Paling tidak Rutong punya salah satu makanan ciri khas yang kalau ketika para wisatawan datang ke Ambon, kita ke Rutong ada makanan ini, ada makanan itu. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan Pak Reza? Betul sekali. Selain daripada tadi keunikan daripada mie sagu kita, yang kedua adalah memang kita siapkan, kita punya snack-snack yang berbasis sagu. Jadi kita dari sagu, turunannya itu lanjutannya apa? Dari mie-nya, dari tentunya makanan seperti papedanya, walaupun itu secara umum ya, tapi juga snack-snack sagu yang terkait, sampai kepada minumannya seperti jus tomi-tomi, wine tomi-tomi gitu ya, dan kita juga ada pengembangan daripada produk-produk lainnya yang sudah juga sedang berjalan. Nah, ini adalah sebagian daripada mungkin contohan yang saya bisa sampaikan, produk-produk lokal, keunikan dari negeri Rutung yang ketorang sudah siapkan. Kalau pantainya sampai saat ini gimana nih, pantai dari negeri Rutung sendiri? Iya. Pengolahannya seperti apa nanti nih? Iya. Jadi ini yang merupakan nanti selama ini kan segala satu pemerintahan negeri begitu ya. Nah, jadi kelompok sadar wisata ini akan nanti satu saat menjadi semacam kayak Rutung Tourism Board begitu. Jadi yang mengurusi segala aspek pariwisata yang ada di Rutung dalam sisi kebijakan. Nah, kemudian aspek daripada kewirausahaannya, jadi katakanlah mengelola pantai, itu nanti akan ada unit usaha di bawah Bumnek kita untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial di wilayah pantai tadi. Jadi tidak lagi pemerintahan negeri yang mengurus, kebijakan wisata ada di Rutung Tourism Board-nya atau kelompok sadar wisatanya, tapi pelaksanaan kegiatan ekonominya itu ada di bawah kelompok-kelompok usaha di bawah Bumnek begitu. Yang tentunya sudah diberikan edukasi kepada mereka juga begitu ya. Betul, Pak betul, Reza. betul. Iya, Pak Reza, kedepannya pasti ada harapan tersendiri dari Pak Reza sebagai Bapak Raja juga masyarakat Rutong untuk memajukan negeri Rutong itu sendiri. Tapi tentunya juga ada persaingan-persaingan. Nah, untuk mengatasi hal ini bagaimana Pak Reza? Persaingan itu adalah sesuatu yang bagus, karena melalui persaingan akan timbul sebuah inovasi terobosan untuk membuat produk-produk UMKM, produk-produk wisatanya menjadi lebih baik. Di Rutung ini kita diapit oleh dua negeri yang memiliki, sebenarnya negeri di sana semua potensi luar biasa. Tapi yang mungkin terlebih dahulu yang kita kenal ada negeri Hutumuri dengan pantai Lawenanya misalnya, ya, dan juga seluruh potensi Hutumuri lainnya. Kemudian kita tahu negeri Hukurila, ya, dengan pantai, juga pantai dan juga fasilitas ikan dan sebagainya. Nah, tapi beta yang melihat itu sebagai sebuah persaingan, tapi itulah yang bisa ditawarkan oleh kota Ambon misalnya pada saat turis datang, mereka bisa menikmati pantai Lawena yang ada di
Hutumuri, mereka bisa nikmati sesuatu ciri khas yang ada di Rutung, di Hukurila, dan mungkin nanti di Kilang, di Ema, dan lain sebagainya. Dan bahkan juga salah satu yang beta sempat sampaikan kepada beberapa raja yang ada di Letisel ini, kita ingin juga membangun sebuah kebersamaan wisata dengan membuat trail. Ya, trail memasuki dari hutan-hutan di atas. Ya, jadi bagaimana ketong naik dari Toi Sapu, nanti istirahat di atas, ada kafe-kafe di atas gitu yang tuh tradisi dari masing-masing negeri, makanan tradisi negeri. Kalau nanti dorang mau turun ke pantai di Rutung, dong tinggal turun masuk ke pantai, mungkin dong tinggal di rumah masyarakat yang ketong siapkan homestay-nya, baru berjalan. Jadi bisa dia bersifat trekking 1 minggu, 3 hari, ketong bisa atur sampai ujung keluar di Naku misalnya begitu. Tapi juga kita sempat membicarakan dengan beberapa raja juga bagaimana adanya off-road yang sekarang ini untuk motor iya. Untuk mobil gitu di Atotong punya wilayah kawasan hutan yang ada. Nah ini adalah beta sering melihatnya sebagai sebuah persaingan, tapi sebuah kebersamaan untuk mengangkat potensi negeri-negeri adat yang ada. Wow, ini luar biasa sekali Pak Resa ya, kedepannya apa yang diharapkan oleh Pak Resa bersama masyarakat yang ada di Negeri Rutong untuk memajukan Negeri Rutong itu sendiri. Kita terbatas dengan waktu Pak Resa, yang terakhir harapan-harapan dari Pak Resa sendiri sebagai Raja Rutong untuk memasuki era yang lebih bagus lagi untuk memajukan Negeri Rutong itu sendiri, silakan. Harapan saya adalah terutama bagi Jojaro Mongare daripada Negeri Rutung atau generasi muda dari Rutung, negeri-negeri adat yang berada di lawan kawasan Litimu Selatan dan bahkan di kota Ambon ini, untuk bagaimana kita harus bangkit bersama. Karena masa depan daripada negeri-negeri adat ini adalah di tangan generasi muda. Dan oleh sebab itu, khusus di Negeri Rutung, dan beta juga sudah bicara dengan seluruh banyak raja-raja negeri adat di kota Ambon ini, ketorang akan baku tongka, baku kele, bekerja sama untuk bagaimana supaya percepatan pembangunan bukan hanya terjadi di Rutung, tapi juga di seluruh negeri-negeri adat yang kita akan mulai di kota Ambon ini. Jadi ketorang akan maju bersama, membangun negeri-negeri adat, tapi marilah beta punya pengharapan bahwa Jojaro Mongare, generasi muda, masa depan dari negeri adat ketorang ini ada di tangan kalian. Nah, kita yang sudah berdewasa akan menjadi sombar untuk bagaimana mendukung kalian semua. Mungkin itu yang beta pengharapan dan pesan beta for bukan saja Rutung, tapi seluruh masyarakat negeri adat di Ambon dan Maluku. Terima kasih untuk Bapak Raja Negeri Rutong, Bapak Resa Valdo Maispatela, waktunya bersama kita di Dialog Publik saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini Dialog ke Publik langsung dari Baileo Negeri Rutong, edisi Kamis 2 Maret 2023. Kami berharap semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Raja ini bisa menjadi sesuatu yang berarti, menjadi edukasi juga untuk kita semua. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Saya Dea, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.